Jadi gini ya, ini tentang konsen. Tahu konsen? Jadi zaman sekarang baru tahun-tahun ini muncul yang namanya konsen. Ibu-ibu belum tahu konsen ya? Jadi gini, konsen itu artinya adalah persetujuan. Persetujuan dipakai oleh orang-orang barat untuk mendidik tata cara berpikir bebas. Berpikir bebas. Jadi semua itu perlu konsen namanya. Contoh ya, ini contoh tentang konsen. Tulisannya C-O-N-S-E-N-T, consent. Artinya adalah apa? Persetujuan. Contoh ya, ini contoh. Orang-orang di barat, feminis-feminis bilang pernikahan itu kadang-kadang adalah sebuah pelacuran formal. Karena perempuannya tidak punya konsen. Paham maksudnya ya? Jadi konsen itu persetujuan. Contoh lagi, ibu-ibu pas lagi pergi ke rumah sakit ada tindakan dokter disuruh tanda tangan. Bahwa setuju melakukan tindakan medis ini gitu kan ya. Itu namanya consent. Bisa dipahami ya. Nah yang tadi dipikir tadi tentang konsen atau persetujuan. Lucu baru-baru ini ada video orang barat. Ada seorang anak kira-kira umur 18 tahunan. Dia buat video, saya memutuskan untuk menuntut ibu saya. Kenapa? Karena ibu saya sudah melahirkan saya tanpa konsen dari saya. Paham? Paham maksudnya? Dia lanjutkan lagi, cewek ini ceritanya. Karena ibu saya tidak pernah ngasih tahu saya bahwasanya setelah lulus sekolah cari kerja tuh susah. Ternyata hidup itu perlu perjuangan. Karena saya sudah merasa dirugikan secara mental, maka saya memutuskan menuntut orang tua saya. Ibu saya melahirkan saya pada khususnya dan bapak saya yang membantu ibu saya untuk melahirkan saya. Untuk saya tuntut karena melahirkan saya tanpa konsen. Paham? Itu belum masuk di Indonesia, bentar lagi kayaknya masuk di Indonesia. Karena yang sudah masuk Indonesia perkataan-perkataan kayak gini tapi sama tentang konsen. Contoh. Seorang ibu bilang sama anaknya, kamu tuh anak ibu. Yang sudah saya ulang-ulangi, ibu tuh melahirkan kamu tuh susah. Penuh dengan air mata dan darah, besarin kamu dan segala macam. Cuma tuh sekarang kamu kurang ajar. Dia bilang, siapa yang minta dilahirkan? Betul? Itu pertanyaan tentang konsen namanya. Sekarang cara berpikir seperti ini dilatihkan kepada anak-anak kita. Oke sekarang saya kasih tahu. Pertama, anak-anak tidak punya konsen. Maka karena dia tidak punya konsen, karena akalnya belum bisa berfungsi sempurna, maka orang tuanya lah yang mengarahkan dia. Pertanyaannya, boleh nggak kita mengarahkan boleh nggak orang tua mengarahkan anaknya? Sekarang saya balik pertanyaannya. Kalau orang tua yang nggak ngarahin anaknya, dia diarahin sama siapa? Saya mau nanya ya, LGBT di Amerika sana, dia bilang begini, anak-anak sekalian, kalau kalian lahir sebagai laki-laki, belum tentu Anda harus menerima diri Anda sebagai laki-laki. Anda harus punya konsen sendiri. Jangan mau diarahkan sama orang tua. Nih saya kasih tahu ya, orang-orang yang ngomong kayak gini, dia pengen ngomong gini, jangan dengerin orang tua lu, dengerin gue. Lah, siapa yang konsen? Dia belum minta konsen sama anak-anak untuk dengerin dia loh. Paham sampai di sini? Artinya kalau ada orang bilang, jangan paksa anakmu untuk kemudian sesuai dengan keinginanmu. Dia lagi bilang, sesuai keinginan gue aja. Paham gak kira-kira susah ya? Karena kalau Anda gak ngarahin anak Anda, ada orang lain yang ngarahin anak Anda. Mana yang Anda lebih ridho? Anda ngarahin anak Anda atau orang lain ngarahin anak Anda? Bisa dipahami ya? Maka saya bilang jangan pernah nanya pada anak-anak kamu mau sekolah di mana? Ya karena orang tuanya yang bisa mikir, anaknya gak bisa mikir. Boleh gak sih kita pengen anak kita jadi soleh? Boleh nggak sih kita pengen anak kita jadi pembebas pembebas kota Roma atau pembebas Baitul Maqdis? Boleh. Yang nggak boleh benar, maksa itu nggak boleh. Itu maksa sistem pendidikan yang salah. Maka yang sudah saya sampaikan, tugas kita dari kecil ngarahin dia jadi baik. Baik itu nggak dua jalan, baik itu cuma satu jalan. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu baik, benar itu cuma satu jalan. Kita ajarin baik. Nah kalau ketemu sama orang tua, mbok ya salim, ngomongnya jangan kasar ya, nyapa kalau ketemu orang, kalau ditanya jawab, kalau ketemu orang tatap matanya gitu kan ya. Kalau lagi ngomong jangan ngelengos, jangan mukul temenmu. Kalau kita misalnya kita balikin,
Kita nggak boleh ngajarin, biarin aja anak itu sesuai dengan masing-masing. Ya kita juga nggak tahu dia bisanya apa, gitu kan ya. Makanya kita ngarahin sampai di titik, contoh anak saya sudah SMA. Saya kan cuma cerita yang sepengetahuan saya. Anak saya sudah SMA, orang tuanya, istri saya, ibunya, mau dia jadi desainer. Anak saya hobinya nulis. Baru tuh semalam terjadi percakapan. Kayaknya ini deh, Umi, kayaknya Cece mau pilih jadi penulis aja deh. Kayaknya Cece pilih kayak gini-gini aja deh. Kalau desain kayak gini-gini. Ibunya bilang, enggak, kamu tuh desain aja. Kalau kamu desain, belajar desain S1, kamu masih bisa nulis kok. Kamu enggak harus berhenti nulis juga, tapi coba ini dulu deh. Boleh enggak? Ini kan percakapan ibu dan anak, ya enggak ada masalah. Gitu kan ya. Kita enggak bisa bilang, kita jangan maksain. Itu enggak maksa, itu namanya ngobrol. Bisa dipahami ya. Nah, itulah di situ terjadi yang namanya kesepakatan. Sehingga yang kita nggak mau adalah anak ini menjalani sesuatu bukan karena dia mau, tapi karena terpaksa. Karena kita tahu terpaksa itu hasilnya pasti buruk. Contoh, pesantren. Sering kita bahas kan ya. Anak harus dipesantrenin atau tidak. Maka bagi saya, kalau saya secara pribadi, anak jadi apa tergantung orang tuanya. Kan sudah Rasul sampaikan, anak tuh semuanya fitrah. Yang jadiin Majusi, yang jadiin Yahudi, yang jadiin Nasrani, ya ibu bapak. Ya kan ya, bukan dia sendiri. Ibu bapaknya yang ngasih pendidikan. Jadi muslim juga karena ibu bapaknya. Artinya apa? Anak tuh yang bentuk tuh kita, itu kewajiban di dalam Islam. Ingat loh, kecenderungan apapun yang ada pada anak, nggak akan terjadi kecuali dia punya informasi. Berarti kalau anak tuh mikir sesuatu itu pasti karena dia dapat. Nah pertanyaannya, duluan ibu yang ngasih informasi, duluan bapaknya yang ngasih informasi, atau orang lain? Bisa dipahami, atau internet? Bisa dipahami sampai di sini? Ah ini lomba kita tuh sekarang di sini untuk ngarahin, kita yang ngarahin anak kita atau orang lain yang ngarahin anak kita. Balik lagi ke pesantren. Pesantren itu gimana Ustadz? Kita paksain dia supaya dia mau, atau dia kemudian bisa menentukan sendiri nggak usah pesantren? Kalau saya udah bilang sama ibu-ibu sekalian, anak saya nomor 1 pesantren. Nomor 2 enggak pesantren. Nomor 3 pesantren. Nomor 4 kita belum tahu. Nah, saya memperhatikan bakat dan minat anak. Saya memperhatikan, saya memperhitungkan. Tapi saya tidak membuat dia menentukan sendiri dia mau sekolah atau pesantren. Jelas sampai di sini? Karena itu tugas siapa? Yang mikir siapa? Orang tua, betul kan ya? Maka kalau Anda serahkan, Umi mah terserah kamu aja, anak pasti milih yang paling mudah. Kalau Anda kasih dia pilihan mau sekolah atau enggak usah sekolah. Paham ya? Enggak semua yang enak itu benar. Tapi kita yang milihin, tapi kita harus mempertimbangkan minat dan bakat dia. Anak saya yang pertama, saya pilihkan dia, C, pesantren ya C. Kenapa? Kamu jadi contoh bagi adik-adik kamu. Jadi kamu pesantren ya C ya. Dia nggak mau. Maka dari kelas 4 ketika dia nggak mau, kita ajarin gimana caranya supaya dia mau. Jadi perlu waktu berapa lama saya ngeyakinin anak saya untuk pesantren? 2 tahun. Anak saya tuh juga nggak lahir solehah. Gitu kan ya. Harus bapak ibunya juga yang ngajarin supaya dia bisa jadi solehah tadi. Yang nggak boleh maksa. Kita contoh anak saya yang kedua, Ustadz anak kedua kenapa nggak pesantren? Saya ngelihat ciri-ciri dia, wah masuk pesantren nyusahin kiainya ini kayaknya ini. Paham ya? Maka saya bilang, malah saya bilang sama dia, kamu gak usah pesantren ya. Dia bilang kenapa enggak? Gitu kan ya. Ya ikutin Abi aja dulu. Nanti kalau sudah SMP udah selesai nanti kita lihat. Kalau nanti setelah SMP kamu mau pesantren nanti kita lihat, nanti Abi tentuin. Yang jelas jangan kasih anak untuk nentuin. Mereka belum punya konsen, maka kita yang harus kasih konsen pada mereka. Salah satu dalil lagi adalah anak yatim. Anak yatim ketika dia yatim, hartanya harta dia. Tapi dia boleh ngelola enggak? Enggak boleh. Maka dia dikelola hartanya oleh walinya. Sampai dia bisa balik, bisa konsen. Dia bisa mikir dan menentukan yang terbaik berdasarkan agama dan untuk dia baru bisa. Makanya anak kecil jangan diajak konsultasi sekolah di mana. Atau jangan diajak konsultasi mau berbuat apa, bisa dipahami ya. Jadi karena kalau dia nggak diwarnai dengan kebaikan, dia pasti diwarnai oleh orang lain dan kita nggak tahu itu baik. Dan saya yakin orang tua nggak ada yang mau anaknya buruk. Makanya orang tua harus belajar tentang yang benar dan yang baik. Gitu ya. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain.